Guys, kita ada tugas tahu dari Guri tentang kimia hijau gitu. Oh. Emang lo tahu apa itu kimia hijau? Tahu lah, jadi kimia hijau itu kayak teknik kimia baru tanpa bahan kimia yang berbahaya tapi juga efisien. Oh, tapi kalau istilah dari kimia hijau itu apaan sih? Istilah dari kimia hijau itu muncul setelah Amerika Serikat bikin undang-undang pada tahun 1990. Jadi pada waktu itu ilmuwan lagi cari bahan kimia untuk industri yang aman bagi lingkungan. Makanya istilah kimia hijau itu makin populer. Oh, alah gitu. Betul itu semua. Tapi itu tuh bentar ya, aku cek dulu. Kita ke bagian tentang pembangunan keberlanjutan. Oh, kalau pembangunan berkelanjutan aku tahu. Jadi itu pembangunan berkelanjutan itu adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam kita tanpa mengganggu generasi yang akan datang. Jadi bikin hidup kita tuh lebih baik tanpa mengganggu generasi anak-anak cucu kita nanti gitu. Terus hubungannya sama kimia hijau apa? Aku pernah baca tuh, jadi kimia hijau itu berperan penting dalam berbagai tujuan pembangunan keberlanjutan. Contohnya kayak menjaga kesehatan manusia, melindungi tanaman, mengembangkan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi produksi, dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Tapi aku masih kurang ngerti sama pembangunan keberlanjutan deh. Jadi simpelnya Ren, pembangunan berkelanjutan tuh kayak proses pembangunan yang kita manfaatin sumber alam yang udah ada tanpa mengurangi dan membuat masa depan yang akan datang jadi lebih gitu. Oh, itu yang salah satu prinsip pembangunan ekologi ya? Nah, itu juga benar. Ada beberapa prinsip lainnya juga nih. Pertama, energi. Kita perlu menggunakan energi dengan hemat untuk menjalankan pembangunan keberlanjutan. Kita bisa juga hemat energi dengan memanfaatkan energi terbarukan, nggak boros dalam menggunakan energi, dan memprioritasin transportasi massal. Kalau yang ekologi, lingkungan kita harus dijaga sama proses pembangunan berkelanjutan kan? Oh iya, bener banget. Kita tuh bisa ngejaga lingkungan dengan cara memastikan ada ruang terbuka hijau, serta membangun sistem transportasi dan bangunan yang terintegrasi dengan baik. Tapi tunggu deh, tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu apa sih? Nah, aku itu juga nggak tahu. Gimana kalau kita tanya Zain? Boleh tuh, yuk kita telepon. Halo Zain, jadi kita dikasih tugas kelompok nih sama Bu Huri. Materinya tentang pembangunan keberlanjutan. Tapi kita belum tahu tujuan dari pembangunan keberlanjutan itu. Kira-kira kamu tahu nggak Zain? Oh, aku pernah baca di situs resmi OJK, katanya tujuan pembangunan berkelanjutan disebut SDGs atau Sustainable Development Goals. Program ini dimulai sejak 2015 dan merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals. Maksudnya kayak gimana Ren? Jadi, tujuan SDGs meliputi mengentaskan kemiskinan, mencapaikan ketahanan pangan, kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, infrastruktur yang kuat, pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta tindakan penting dalam menghadapi perubahan iklim dan lainnya. Terus contohnya kayak gimana sih? Contohnya kayak pembangunan perkantoran. Perkantoran ini digunakan untuk meningkatkan sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ini penting untuk memenuhi aspek sosial dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Perkantoran juga bisa memanfaatkan energi terbarukan seperti tenaga surya atau PLTS yang ramah lingkungan. Oke, makasih ya Zain udah jelasin panjang lebar. Sama-sama, besok kita bikin tugasnya yuk. Oke, siap.